Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Jadi, untuk perkuliahan minggu ini, kita akan mempelajari mengenai perancangan teknologi. Nah, jadi ini adalah materi terakhir mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa diamalkan ilmunya untuk kedepannya dalam penyusunan KP maupun skripsi. Oke, jangan lupa tugas besarnya dikerjakan ya. Oke, kita lanjut saja ke materi untuk minggu ini. Perancangan teknologi adalah tahap setiap analisis dari siklus pengembangan sistem teknologi informasi, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan sistem untuk teknologi, baik perangkat keras dan perangkat lunak maupun jaringan. Persiapan untuk rancang bangun ataupun implementasi, penggambaran bagaimana suatu sistem teknologi informasi dapat dibentuk, dapat berupa perencanaan, penggambaran, pembuatan sketsa, atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Hal penting dalam perancangan teknologi untuk membangun sistem yang baru ini ada 3. Yang pertama adalah konfigurasi perangkat keras atau hardware-nya. Nah, bagaimana konfigurasi yang sesuai agar sistem yang akan kita bangun itu tidak ada yang miss gitu. Lalu, spesifikasi perangkat lunak atau software-nya. Lalu yang ketiga yaitu spesifikasi perangkat kerasnya. Jadi speknya itu baik dari hardware maupun software-nya itu mumpuni atau tidak untuk sistem yang akan kita bangun. Batasan dalam membuat perancangan teknologi yang pertama adalah teknologi spesifik baik hardware maupun software. Yang kedua adalah batasan karena lingkungan operasi produk atau platform. Maksudnya apa? Jadi di dalam pembuatan sistem itu kita harus ada batasan-batasan sistemnya. Sehingga si sistem itu tidak melebar. Jadi terfokus pada tujuan utama sistem itu dibangun. Yang ketiga adalah standar yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi standarisasi perusahaan biasanya berbeda-beda. Contohnya apa ya? Saya waktu itu pernah menggambarkan pabrik Honda sama pabrik Indofood, kira-kira sistemnya itu sama atau tidak ya, gitu. Pasti perancangan sistemnya juga akan berbeda, gitu. Karena produk yang dihasilkan pun berbeda, seperti itu ya. Lalu kompabilitas atau compatibility-nya itu seperti apa? Selanjutnya, penyesuaian requirement atau permintaan user yang dikenakan dalam business rule atau aturan bisnis yang berlaku pada suatu sistem. Misalnya dalam kita mau membuat sistem rekrutmen karyawan, ada perusahaan yang sistemnya misalnya 3 bulan masa percobaan lalu menjadi karyawan tetap. Ada juga yang misalnya 2 tahun dulu setahun dulu kontrak outsourcing, lalu kontrak tetap, baru jadi pegawai tetap misalnya gitu. Bergantung dengan kebutuhan si sistem itu sendiri. Yang ketiga adalah batasan hardware, software, dan user. Jadi kita juga harus membatasi hardware-nya misalnya. Kalau dulu itu saat peralihan BlackBerry ke Android, nah jadi BlackBerry itu bisa diinstal di Android minimum spesifikasi Android itu minimum Jelly Bean. Zaman dulu misalnya, ini kita ambil contoh aja ya. Jadi spesifikasinya itu seperti apa. Hardware-nya misalnya perangkat kerasnya seperti apa. Kalau misalnya kita butuh komputer yang bisa Zoom meeting, berarti kan kalau misalnya berupa PC harus ada CAD-cam-nya. Kalau berupa laptop itu pasti kan ada webcam-nya, kayak gitu. Dan usernya itu batasan setiap sistem itu beda. Misalnya user atasan atau user direktur dengan user pegawai dengan user auditor misalnya itu pasti berbeda-beda gitu. Konfigurasi perangkat keras ataupun hardware. Yang pertama adalah berhubungan dengan kondisi perangkat keras yang akan digunakan pada saat implementasi sistem informasi. Pasti ya. Yang kedua, jika sistem yang dirancang adalah standalone atau berdiri sendiri, maka tidak perlu merancang perangkat keras. Misalnya kalau sistemnya kita bikin sendiri dan usernya juga hanya satu, gitu. Misalnya gambarnya kita bikin sistem, misalnya di rumah
kalian misalnya bapaknya usaha apa, misalnya usaha elektronik misalnya. Nah, kalian mau coba mengembangkan usaha orang tua kalian itu dengan membuat sebuah sistem informasi yang terintegrasi. Nah, saya terintegrasinya apakah basisnya by phone atau basisnya web atau misalnya diinstalkan atau desktop base kayak gitu. Nah, terus yang bikinnya kalian, yang ngerjain juga hanya kalian, itu tidak perlu merancang perangkat keras kecuali kalau misalnya setingkat perusahaan atau organisasi mungkin kurang lebih seperti itu harus ada. Selanjutnya, konfigurasi perangkat keras diperlukan jika dibutuhkan suatu interkoneksi dari berbagai jenis komputer dengan media komunikasi dan koordinasi komunikasi tertentu atau networking. Nah, di sini juga jaringan pun dipertimbangkan atau dipikirkan. Contoh arsitektur jaringan komputer. Nah, kalau ini masih ingat nggak topologi apa? Nah, topologinya ini kalau diperhatikan ini topologi apa ya? Star ya. Nah, kalau dia itu langsung. Jadi dia langsung servernya langsung ada di situ. Jadi terkoneksi dalam satu gedung gitu. Kalau yang kedua, dia konfigurasinya dia pakai cloud computing. Nah, jadi berbeda ya. Ada yang langsung, ada yang pakai cloud computing. Kalau kalian masih bingung cloud computing itu apa, Bu? Jadi media penyimpanan yang berbasis kalau pengertiannya sih berbasis awan, maksudnya jadi terkoneksi. Misalnya contohnya apa ya, Google Drive gitu, atau Google Classroom juga itu masuknya cloud computing kayak gitu. Atau Google Board juga itu kan kita nggak mesti install, tapi kita bisa akses gitu. Selanjutnya contoh spesifikasi perangkat keras atau hardware. Yang pertama contohnya prosesornya misalnya apa? Keterangannya saya 2,6 GHz misalnya. Contoh ya. Kalau lebih tinggi lebih baik. RAM-nya misalnya berapa? Minimum 2 GB minimum. Hard disk-nya misalnya minimum 250 GB. Nah, atau VGA-nya HD Graphic Family. Jaringannya misalnya LAN gitu. Ini kalau misalnya spesifikasi yang dibutuhkan bila mana skalanya itu kecil. Kalau yang speknya makin besar, perusahaan yang besar yang networking itu sudah intercorporate atau mereka punya satu grup, itu spesifiknya hardware software itu harus lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita lanjut ke contoh spesifikasi perangkat lunak atau software. Contohnya sistem operasinya misalnya minimum Windows 7. Pengolahan data teksnya misalnya Microsoft Word 2007. Pengolahan data tabel Microsoft Excel 2007. Pembacaan format PDF-nya Adobe Reader. Browsernya Mozilla Firefox atau Google Chrome. Pengolahan database misalnya MySQL Server. Nah, ini contoh yang sederhana aja. Kalau yang spesifikasinya itu dia tidak membutuhkan spek yang tinggi gitu. Nah, thank you untuk materi kali ini cukup sampai sekian. Untuk absensi malam ini cukup mengisi data di Google Classroom saja seperti biasa. Linknya saya akan cantumkan di Google Classroom maksimal pukul 23.59. Melebihi waktu tersebut dianggap tidak valid ya. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.